Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal fawzal azima. Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji yang tiada terbagi hanya milik Ilahi Rabbi, penguasa langit dan bumi, yang memberikan kita rezeki tiada henti, sehingga kita masih bisa memenuhi panggilan ilahi, yakni melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga terlimpah curahkan kepada manusia budiman, insan pilihan, Rasul teladan, pembawa Al-Quran, Nabi akhir zaman, yakni Nabiina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir saat dan detik ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Jumat pada bulan ini umat Islam di tanah air Indonesia dihadapkan pada dua peristiwa besar sekaligus, yakni yang pertama peristiwa bulan Muharram, di mana bulan Muharram termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dihormati dan dimuliakan. Oleh karenanya di bulan ini dianjurkan banyak amaliyah-amaliyah seperti memperbanyak sedekah, kemudian menjaga sholat berjamaah, dan pada waktu hari Asyura kita sudah melaksanakan puasa Asyura. Dan memang di hari Asyura itu banyak sekali peristiwa yang terjadi. Di antaranya ada peristiwa Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir besar. Dan kemudian juga peristiwa dibebaskannya Nabi Allah Yunus alaihissalam yang tertelan ikan Zunnun. Dan juga tentu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya laknatullah alaihim. Dan akhirnya Nabi Musa selamat dan dapat menyeberangi lautan biiznillah
Maka itu umat Yahudi pada masa itu mereka berpuasa di hari Asyura. Namun kita sebagai umat Islam lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, selamat dalam kejaran Fir'aun. Maka itu Nabi menganjurkan untuk berpuasa sebelum, yaitu disebutnya puasa Tasu'ah. Kemudian di hari Asyura, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram. Dan masih banyak amaliyah lainnya yang mesti kita harus bisa kerjakan. Misalnya insya Allah nanti di masjid ini akan dilaksanakan santunan anak yatim, ya, di malam minggu. Mudah-mudahan jamaah bisa menyisihkan sebagian rezekinya, bisa hadir untuk membantu anak yatim. Mudah-mudahan anak yatim yang kita bantu bisa menjadi keberkahan untuk warga kita, untuk masjid ini, dan tentunya berusaha untuk bisa menyantuni setiap bulannya misalnya, atau 3 bulan misalnya, atau 5 bulan sekali misalnya. Terus ditingkatkan, tidak hanya setahun sekali untuk menyantuni anak yatim. Karena yang namanya anak yatim, makan, minum, pakaian itu bukan setahun sekali, tapi makan minumnya setiap hari. Kalau disantuninya tiap tahun sekali, tentu makan minumnya ya yang mereka sering lakukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya, maka itu alangkah baiknya bisa ditingkatkan. Misalnya tadinya setahun sekali, bisa jadi 5 bulan sekali, bisa jadi 3 bulan sekali, bahkan mungkin bisa jadi sebulan sekali, insya Allah. Yang kedua, peristiwa yang terjadi, yakni kita belum lama, berapa hari yang lalu, memperingati nikmat kemerdekaan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, yang kurang lebih 350 tahun kita dijajah oleh Portugal, kemudian juga Inggris, Belanda, dan mungkin juga Jepang. Itu mereka yang menjajah kita, sehingga para ulama kita dan juga para pahlawan kita berjuang untuk, ya, menegakkan keadilan, untuk menegakkan, ya, kehormatan bangsa ini. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar jam 10:20 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Alhamdulillah, kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa sholat dengan tenang, kita bisa baca Al-Quran dengan tenang, tidak risau lagi dengan masalah-masalah peluru, dengan masalah-masalah bedil, dengan masalah kejaran-kejaran Belanda dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mikirkan bambu runcing, tidak lagi kita mikirkan bergerilya di hutan dan di mana-mana, dan tidak ada kekhawatiran di hati, beribadah dengan tenang. Alhamdulillah, berkat perjuangan para ulama kita, berkat perjuangan para syuhada kita, berkat perjuangan para pahlawan kita, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang.